Setiap tanggal 28 Oktober, seluruh masyarakat di Indonesia mengenal yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Diadakannya Sumpah Pemuda berawal dari inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau singkatannya yaitu PPPI yang anggotanya adalah para pelajar dari seluruh Indonesia dan terjadi pada tahun 1928 silam. Sumpah Pemuda dilaksanakan di 3 gedung berbeda, yaitu di Gedung Katolik Yonglingenbon, Gedung Uzjava Bioskop, serta di Gedung Indonesisch Clubhouse Kramat. Nah, di gedung terakhir tadi, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia berkumandang. Dan penciptanya mungkin kita semua tahu, yaitu Bapak Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di desa Somongari. Walaupun lahir di desa Somongari, Bapak Wage nggak pernah tuh hidup di daerah tersebut. Saat usia 3 bulan, Pak Wage dan keluarga pindah ke Jatinegara, kota Batavia, karena ayahnya, yaitu Sersan Jumen Nosenen, merupakan seorang tentara Kenil, sebutan untuk tentara Hindia Belanda pada masanya. Saat berusia 11 tahun, Bapak Wage pindah ke Mataram dan diasuh oleh kakak iparnya yang bernama M.W. van Eldik. Dimulai dari situlah, Bapak Wage muda mulai belajar memetik gitar dan menggesek biola. Bersama Van Eldik, Bapak Wage mendirikan sebuah grup musik bernama Black and White. Saat Bapak Wage beranjak dewasa, Pak Wage pindah ke kota Bandung dan memulai karirnya sebagai seorang jurnalis pada Surat Kabar Kaum Muda pada tahun 1924. Karirnya pun semakin gemilang, dan setahun setelahnya, Pak Wage pindah lagi ke Batavia untuk bekerja di Surat Kabar Sinpo dengan profesi yang sama sebagai seorang wartawan. Saat bekerja di Sinpo, Pak Wage mulai aktif dan rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan partai politik yang diadakan di Gedung Pertemuan Batavia. Lewat organisasi pemuda tersebut, Pak Wage mulai kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Kalau bangsa Belanda punya lagu kebangsaan Wilhelmus, mengapa Indonesia belum punya? Sebab itu, sekarang saya sedang mulai mengarang lagu dan saya beritahukan juga kepada bapak dan saudara-saudaraku untuk mendapat restunya. Kata Pak Wage kepada Urip Kasan Sengari, kakak iparnya pada pertengahan tahun 1926. Kata-kata itulah yang mendorong Pak Wage untuk menciptakan lagu nasional bagi bangsa Indonesia. Proses penulisannya dibantu oleh Theo Pangamenan, seorang yang mahir bermain musik dari tokoh kepanduan. Nah, ketika Kongres Pemuda kedua tiba pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Pak Wage yang bekerja sebagai wartawan ditugaskan untuk meliput Kongres Pemuda yang dilaksanakan di rumah Si Kong Leong di Jalan Keramat Raya nomor 106, Batavia. Pak Wage yang sudah mengantongi lirik lagu nasional meminta izin kepada Pak Sugondo Joyo Puspito yang bertugas sebagai seorang ketua untuk Kongres Pemuda II agar diperbolehkan memainkan lagu nasional. Setelah dibaca oleh Pak Sugondo, Pak Wage diizinkan untuk memainkan lagu nasional ciptaannya pada jam istirahat. Tetapi hanya dengan biola tanpa bernyanyi. Karena khawatir apabila ada orang Belanda yang mendengar dan Kongres Pemuda dibubarkan. Pak Wage yang sangat fasih memainkan lagu-lagu klasik ciptaan Chopin dan Beethoven, serta sangat piawai membaca not balok, segera memainkan lagu yang digubahnya pada jam istirahat. Lewat Sumpah Pemuda lah, lagu kebangsaan pertama kali dikumandangkan. 13 hari setelahnya, pada tanggal 10 November tahun 1928, lirik dan notasi dari lagu kebangsaan ciptaan Pak Wage Rudolf Supratman dimuat pertama kalinya di Surat Kabar Sinpo dengan judul aslinya yaitu Indonesia. Lahirnya lagu nasional dengan sepotong lirik Merdeka, Merdeka membuat kehidupan Pak Wage tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pak Wage lebih sering dimata-matai oleh pihak Intel Belanda. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda resmi melarang masyarakat Indonesia untuk menyanyikan lagu nasional di depan umum. Sempat berpindah-pindah dari Jakarta, Cimahi, hingga ke Pemalang sebelum akhirnya pada tahun 1937, Pak Wage dibawa oleh kakak perempuannya, yaitu Nyonya Rukiem, dalam keadaan sakit. Di tahun 1938, tanggal 7 Agustus,
Pak Wage ditangkap oleh pihak Belanda di studio Radio Nirom karena lagunya yang berjudul Matahari Terbit dinyanyikan oleh pihak KBI dan dianggap sebagai wujud keberpihakan Pak Wage terhadap Kekaisaran Hirohito, Kaisar Jepang pada saat itu. Walaupun sempat ditahan, toh Pak Wage akhirnya dilepaskan lagi oleh pihak Belanda karena tidak adanya bukti kuat bahwa Pak Wage berpihak pada Kekaisaran Jepang. Gangguan jantung yang diderita Pak Wage semakin menggerogoti tubuhnya. Dan 10 hari setelahnya, pada tanggal 17 Agustus 1938, Pak Wage menghembuskan nafas terakhirnya di dunia dan dimakamkan di Tambak Sari, kota Surabaya. Begitulah sedikit cerita soal Wage Rudolf Supratman, seorang pahlawan yang bersenjatakan biola. Untuk menghargai jasa beliau semasa hidup, tentu saja kita harus dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tanpa hadirnya beliau, mungkin kita semua gak akan pernah punya tuh yang namanya lagu kebangsaan yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Jasa-jasa beliau serta para pahlawan lainnya harus selalu kita kenal. Mengingat tanpa para pahlawan terdahulu, mungkin saja kita tidak akan pernah merasakan yang namanya merdeka. Betul kan? Sebagai penutup dari episode kali ini, seperti biasa, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini.